Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Mardiana dari kelas PTI 3B. Di sini saya dan kelompok saya akan membawakan presentasi tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kelompok kami membuat dua buah proyek, yaitu proyek 1 dan proyek 2, di mana proyek 1 akan dibawakan oleh saya dan teman saya Wisnu. Jadi proyek 1 ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yang akan nantinya membahas tentang unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam proyek yang kami buat dan beserta penjelasan sedikit code-nya. Dan pada sesi kedua yang dibawakan oleh teman saya Wisnu akan menjelaskan tentang implementasi dan menjelaskan tentang code-nya secara lebih merinci. Jadi langsung saja masuk ke presentasi. Baiklah, sekarang masuk ke presentasi. Jadi mohon maaf sebelumnya layarnya tidak saya slideshow karena ini untuk mempermudah saya berpindah dari PowerPoint ke Eclipse seperti itu. Jadi masuk ke materi yang pertama, classes dan instances. Jadi di proyek 1 ini terdapat kelas dan instance. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa pengertiannya. Jadi kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Kemudian ada instance. Instance bisa diartikan sebagai wujud dari kelas. Kelas berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek itu merupakan instance gitu. Jadi instance ini bisa dibayangkan seperti ini, seperti sebuah rumah. Jadi dalam rumah itu terdapat perabotan atau misalnya TV, sofa dan lain-lain, itu adalah instance. Sementara rumah itu adalah kelasnya, seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat saja ke code-nya. Jadi ini adalah proyek yang kami buat, yaitu proyek 1. Di sini kelas seperti kita lihat, di sini terdapat kelas karyawan dan instance-nya seperti yang kita lihat, bisa ada string name, nama karyawan dan lain-lain, itu udah termasuk instance-nya. Dari sini ada kelas karyawan, itu adalah kelasnya, seperti itu. Kemudian masuk ke materi yang kedua, package dan access modifier. Jadi package ialah kumpulan dari beberapa kelas dan interface yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, dan package juga menyediakan perlindungan atau proteksi pengaksesan dan pengolahan pada namespace. Jadi package itu suatu subfolder pada file system. Satu paket atau package merupakan tempat atau wadah pengelompokan dan penggabungan kelas-kelas serta interface yang dijadikan satu kelompok di dalam sebuah unit tunggal library, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat kembali di code. Kemudian selanjutnya ada access modifier. Access modifier sendiri merupakan sebuah hak akses. Dalam bahasa Indonesianya hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel, metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Hak akses sendiri diberikan oleh pembuat program sebagai salah satu bentuk implementasi dari OOP itu sendiri. Dengan adanya access modifier ini, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu. Jadi access modifier ini membatasi kita untuk mengakses resource tertentu, seperti itu. Kemudian pada access modifier ini terdapat 3 jenis, yaitu public, private, dan protected. Yang pertama pada public adalah label yang berfungsi untuk menentukan sifat
akses ke semua sumber yang mengikuti di bawahnya, sehingga memiliki sifat dapat diakses dari manapun, dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri, dari anak kelas atau derived class, dan juga dari luar kelas. Untuk lebih jelasnya nanti ada di code, contohnya misalnya public static void seperti itu. Kemudian ada di private class, private access modifier adalah label yang berfungsi untuk menentukan sifat akses ke semua member yang mengikutinya menjadi memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari manapun kecuali dari friend function ataupun setter getter atau dari dalam kelas itu sendiri. Jadi contohnya nanti di dalam code seperti private string atau private apalah seperti itu. Dan nanti jika ketika suatu di private, maka ketika diakses dan gagal, maka akan misalnya ABC is private seperti itu. Jadi akan ada notifikasi seperti itu, ABC is private. Artinya ABC itu di label, mendapatkan label private seperti itu. Kemudian yang ketiga ada access modifier protected, label yang berfungsi untuk menentukan sifat akses semua member yang mengikutinya, sehingga memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari luar kelas tapi masih dapat diakses dari dalam kelas maupun anak kelas seperti itu. Nanti jika gagal diakses, maka akan muncul seperti bla 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 is protected seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat pada code. Bisa lihat di sini kami sudah menggunakan ketiga-tiganya pada proyek satu kami ini. Yang pertama ada private string, ini private string nama karyawan, kemudian ada protected int gaji, ada public karyawan seperti itu. Di sini juga akan menggunakan public. Jadi untuk public ini seperti penjelasan tadi, untuk public ini dia bisa diakses di mana saja atau digunakan di mana saja, jadi lebih bebas seperti itu. Jadi kemudian untuk private ini hanya bisa digunakan di dalam kelas itu sendiri, jadi tidak bisa dipanggil dalam kelas. Misalnya ada kelas lain selain kelas karyawan, misalnya kelas atasan misalnya seperti itu misalnya. Jadi private string nick ini tidak bisa diakses di sana, jadi hanya bisa diakses dalam karyawan. Tapi ada dua cara untuk mengaksesnya, yaitu dengan namanya setter getter dan friend function seperti itu. Ini juga ada protected int gaji seperti itu. Jadi masuk ke materi selanjutnya, ada constructor. Jadi konstruktor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam persiapan objek, seperti memberi nilai awal pada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Jadi untuk contoh konstruktor sendiri bisa dilihat pada code. Jadi bisa lihat di sini. Ini public karyawan string nick string nama karyawan. Kenapa dia termasuk konstruktor? Karena konstruktor sendiri itu sebuah metode yang mana nama metode sama dengan nama kelas seperti itu, dan juga terdapat parameter dalamnya. Contoh lainnya selain public karyawan ini di sini. Di sini ada, nah di sini. Jadi sebuah metode yang mana nama metode sama dengan nama kelas juga terdapat pada parameternya seperti itu. Itu untuk konstruktor. Masuk ke materi selanjutnya,
Itu unsur inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain, atau dengan kata lain merupakan bentuk yang lebih spesifik dari objek. Atau dengan kata lain, inheritance ini merupakan sifat penurunan atau sifat pewarisan. Dalam hal ini, inheritance ini bertujuan untuk membentuk objek baru yang memiliki sifat sama atau mirip dengan objek yang sudah ada sebelumnya, atau mirip dengan objek panutannya. Jadi itulah pewarisan. Jadi pada program yang kami buat ini, bisa akan pindah ke itu. Jadi program yang kami buat ini, pewarisan itu ada pada karyawan, yaitu pada kelas karyawan ini, kelas karyawan dia dibagi. Kelas karyawan ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2. Seperti penjelasan tadi, penurunan sifat seperti itu. Jadi di sini ada public class tingkat 1 extend, atau dia tingkat 1 dan tingkat 2 ini di extend atau di divide dari kelas karyawan seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk masalah code-nya. Kemudian masuk ke unsur yang terakhir, yaitu ada polymorphism. Jadi dari katanya ialah polymorphism merupakan suatu aksi yang memungkinkan pemrogram menyampaikan pesan tertentu keluar dari hierarki objeknya, di mana objek yang berbeda memberikan tanggapan atau respon terhadap pesan yang sama melalui sifat masing-masing objek. Jadi sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk atau metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama, seperti itu. Jadi sebuah kelas yang memiliki banyak bentuk tapi namanya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi pada code yang kami buat ini, jadi kami menggunakan karyawan lagi. Jadi karyawan ini dia bisa berubah dari karyawan 1 tingkat 1, dari karyawan tingkat 1. Ini dari karyawan tingkat 1 dia bisa berubah menjadi nanti karyawan tingkat 2 seperti itu. Terjadi perubahan tipe dari tingkat 1 ke tingkat 2. Nah, jadi seperti itu. Itu konsep yang atau unsur-unsur yang ada dalam proyek 1 yang kami buat tentang sistem informasi karyawan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang code-nya akan dijelaskan oleh teman saya pada sesi selanjutnya, itu Wisnu. Jadi sekian presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Wisnu Ardia Chandra dari kelas PTI 3B, dan pada kali ini di sini saya akan membahas secara lebih detail mengenai code dan juga implementasi dari program yang telah kita rancang dari sistem informasi karyawan. Nah, sebelumnya rekan saya telah menjelaskan bagaimana sih dari konsep OOP atau Object Oriented Programming yang telah disediakan tadi, di mana di dalamnya itu terdapat yang namanya konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Kemudian terdapat sebuah class atau instance, kemudian ada konstruktor, kemudian ada package dan access modifier, kemudian ada prosedur dan function, dan polymorphism dan inheritance. Nah, tadi kan telah dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut, dan pada kali ini di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci per tahap-tahap dari coding dan juga implementasinya yang telah kita rancang. Berikut kita simak video selanjutnya.
Baik ya, langsung saja kita mulai dalam penjelasannya. Sebelumnya, pada video ini mohon maaf apabila tertera di dalam video ini terdapat watermark, karena di sini saya menggunakan Camtasia yang trial seperti itu. Mohon maaf ya. Kemudian kita langsung bahas mengenai project 1, mengenai sistem informasi karyawan. Nah, seperti yang kalian telah lihat pada layar kalian masing-masing, di mana di sini telah memenuhi yang dimana adanya pada menu source ini ada package, 2 package, dan ini ada folder-folder lainnya, di mana di dalam package project 1 terdapat file karyawan tingkat 1, tingkat 2, dan juga project 1. Nah, pada menu karyawan ini, di mana di dalamnya ini terdapat suatu code yang menjelaskan mengenai package dari project 1. Jadi karyawan ini merupakan overriding dari tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi tingkat 1 dan tingkat 2 ini merupakan bagian dari sini, tapi kita bedakan filenya seperti itu ya. Jadi di mana kita langkah pertamanya kita implementasikan untuk public class karyawan. Untuk kita definisikan public class-nya karyawan. Kemudian ada private string nick dan juga nama karyawan, di mana kita private agar dapat diakses oleh kelas yang hanya dimilikinya itu saja, seperti itu. Kemudian di sini terdapat public class karyawan yang merupakan string nick dan nama karyawan, yang ini merupakan bagian dari sini. Kemudian di sini ada thisNick. Nah, thisNick mengacu pada objeknya, objek nick, dan this nama karyawan. Kemudian di sini terdapat public string getNick untuk mendapatkan nick. Kemudian ini untuk mengeset nick yang akan kita buat, seperti itu. Sama juga ini nama karyawan, get karyawan, dan juga set nama karyawan, seperti itu. Secara umumnya. Kemudian ini di sini kan terdapat yang namanya protected integer gaji, seperti itu. Mengapa di sini saya diisi protected integer gaji? Agar dimana karena setiap karyawan itu kan pasti punya gaji, tetapi di setiap karyawan itu gajinya kan pasti beda-beda tergantung kenaikan pangkat. Makanya di sini kita tidak deklarasikan gaji, tapi dipisah seperti itu. Berada di tingkat 1 dan juga tingkat 2, seperti itu. Nah, seperti kita lihat di tingkat 1 ya. Public class tingkat 1 extend. Nah, extend ini untuk memanggil fungsi kelas lain, seperti itu. Ini kan public class tingkat 1, kelasnya tingkat 1. Kemudian kita panggil kelas lain karyawan, yaitu kelas karyawan yang tadi. Kemudian di sini terdapat public class tingkat 1 yang berisikan string nick, string nama karyawan, kemudian ada super. Nah, super ini untuk mempresentasikan suatu objek dari kelas ini, nick dan juga nama karyawan yang tadi, seperti itu. Dimana pada tingkat 1 ini gaji yang kita akan berikan pada karyawan yaitu senilai Rp1.000.000 untuk pegawai baru. Apabila telah dia naik jabatan, ini ada pada tingkat 2, maka di sini sama seperti tadi, tapi gajinya kita bedakan menjadi 10 juta. Itu untuk tingkat 2, seperti itu. Kemudian kita lihat pada project 1 Java. Nah, ini merupakan program secara umumnya. Nah, di sini kita akan mengimport until package project 1 import Java until ArrayList. Nah, kita import yang tadi yang di scan, kemudian kita akan implementasikan di sini, seperti itu. Kemudian public class project 1. Nah, di dalamnya ini kan seperti biasa public static void main, seperti kalau di bahasa C itu integer main, seperti itu. Untuk bagaimana ya metode main ini maksudnya. Kemudian kita scan new scanner system in ArrayList-nya karyawan.
list karyawan, new array list seperti itu. Kemudian integer menu kita pakai min 1, kemudian kita lakukan yang namanya, nah di sini kan seperti yang sistem yang diminta, bahwasanya di sini kita akan pakai yang namanya menu, kita pakai nomor, dimana kita akan print out kan sistem out print ln, dimana nomor 1 ini ada lihat semua karyawan, dimana pada menu ini berisikan bahwa kita dapat melihat seluruh nama karyawan apabila kita setelah memasukkan karyawan baru yang kita dapat akses pada menu 2 seperti itu. Kemudian kita dapat mengecek gaji karyawan, kita dapat menaikkan pangkat mereka, kita dapat memecat, dan juga kita apabila terdapat banyak gaji, di sini juga terdapat menu yang namanya cek jumlah seluruh gaji. Bagaimana perusahaan itu nanti akan memiliki gambaran bahwa kita harus membayar seluruh gaji ini berdasarkan tingkat kepada karyawan mereka seperti itu. Kemudian nomor 5 terdapat ada pecat karyawan dan juga tombol exit. Nah, kita ini kan belum implementasi. Kemudian menu integer persen integer ini, nah kita buat dulu menu 1. Menu 1 ini kan lihat semua karyawan. Nah, di dalam ini kita akan mempresentasikan list karyawannya apa saja kan. Nah, jika list karyawan z-nya 0, sistem outprint ini, else untuk karyawan k, list karyawan. Nah, ini nanti diimplementasikan pada program yang tadi, Java dan juga tingkat 1. Dan juga ini disesuaikan dengan tingkat-tingkatannya yang telah kita definisikan pada kelas tingkat itu. Seperti itu. Get nick, get nama karyawan, gaji, kan seperti itu. Seperti ini. Telah terlihat pada layar. Kemudian selanjutnya kita lihat pada menu 2. Menu 2 merupakan masukkan karyawan baru. Nah, dimana di dalam menu 2 ini kita memasukkan nick, string nick dan juga nama di dalamnya. Kemudian sistem outprint seperti ini. Kemudian setelah kita kita print nick karyawan, kita kemudian search nilai nick ini pada line yang telah tersedia pada kelas itu. Nah, ini. Kemudian sistem out print out nama karyawan, kemudian nama search next line. Kemudian ini karyawan temp new tingkat 1. Nah, ini kan data ini karena kita baru menginput, jadi ini akan berada pada tingkat 1, angka pertamanya sebelum itu, karena belum naik tingkat. Di sini tingkat 1 yang berisikan nick dan nama. Di sini tingkat 1 ya, nick dan nama. Nah, ini gajinya nanti, total gaji yang peroleh yang pertama. Kemudian di sini terdapat nah, apabila telah selesai maka print sistem out println sukses tambahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, cek jumlah gaji karyawan. Nah, ini merupakan code untuk mengecek jumlah gaji karyawan atau total gaji seluruhnya seperti itu, dimana didefinisikan dengan integer jumlah untuk karena menjumlahkan semua ya. Total gaji karyawan untuk karyawan kalis karyawan, jumlah gaji ini nih untuk pengisian penjumlahan seperti itu, penjumlahan seluruhan. Sistem out println total gaji semua karyawan, RP jumlah total semua. Nah, di sini definisinya di sini. Nah, jadi misalnya terdapat 3 karyawan dengan tingkat 1 ya dengan gaji 1 juta. Kemudian ini tingkat 2 masing-masing, dimana gajinya pasti masing-masing 10 juta. Jadi totalnya itu nanti akan keluar menjadi 21 juta karena 3 orang karyawan. Kemudian selanjutnya karyawan naik jabatan atau naik tingkat. Nah, di sini
programnya dapat terlihat pada layar. Nah, jika menu 4 sistem print naikkan tingkat, nah ini yang akan nanti nampak pada layar. Dan if list karyawan Z integer input, maka for karyawan list karyawan, dimana sistem out println ini i plus 1. I plus plus itu maksudnya di sini kan ada i plus plus, dimana nanti ini akan terset semuanya masuk pada kelas yang telah kita buat, yaitu tingkat 2. Yaitu kita kan naik tingkat seperti itu kan, makanya di sini kita rancang i++. Kemudian di sini sistem out print kita inputkan integer, next line selanjutnya, kemudian karyawan, list karyawan get, seperti ini, seperti nampak. Kemudian ini kan udah termasuk pada naik tingkat new, tingkat 2 kan, get nick, chosen, get nama karyawan. Nah, di sini terimplementasinya di sini dia nanti. Kemudian karyawan naik tingkat. Nah, lain jika apabila sudah naik tingkat, kita naikkan tingkat lagi, maka karyawan akan didefinisikan sebagai karyawan pada tingkat tertinggi. Akan tapi gaji tetap sama, 10 juta seperti itu, tapi sistem jabatannya seperti itu. Kemudian ini sistem lain jika ini print sistem out print ini. Kemudian kita lanjut pada menu yang ke-5, yaitu pecat karyawan. Menu pecat karyawan. Nah, pada menu pecat karyawan ini, sistem out println ini pecat karyawan, ini yang akan terlihat pertama. Kemudian list karyawan, kan terlihat nanti akan adanya list karyawan yang bermunculan seperti itu. Misalnya ada 3 karyawan, contohnya saya, Murah, dan juga Bayu. Nah, saya nomor 1, 2, dan 3 maksudnya seperti itu. Apabila kita akan memecat karyawan, kita tinggal mencet tombol 1, pencet saya, kemudian langsung otomatis terpecat dan sisa 2 lagi seperti itu. Implementasinya itu akan ada pada code yang ini. Nah, seperti itu ya. Karyawan, list karyawan, ini get, pecat, ini -1, kan berkurang jadi gininya hilang. Jadi sistem beredar karyawan berhasil dipecat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menu 0. Nah, tadi menu 0 itu didefinisikan sebagai exit ya, tombol exit. Tombol exit dimana while menu ini maka akan di printf menjadi atau sistem out println thanks for using my program, seperti itu. Nah, segitu kiranya, jadi kita akan langsung kita coba run program yang telah kita rancang tadi, dimana kita run terlebih dahulu. Akan nampak seperti di atas. Nah, di sini kan ada poin, sub poin, di mana nomor 1 lihat semua karyawan, masukkan jumlah karyawan baru, cek jumlah gaji yang telah tadi saya jelaskan pada menu yang sistem out println itu angka pertama. Kemudian kita akan pencet poin 1, kita coba ya. Coba. Nah, mengapa di sini tidak ada list karyawan, list kosong? Karena kita belum memasukkan karyawan baru. Jadi kita sekarang akan memasukkan list karyawan baru, dimana langsung saja kita klik nomor 2, masukkan karyawan baru, kemudian kita cek jumlah kemudian kita inputkan nick karyawannya. Contohnya ini, kita masukkan nick sembarang atau nick saya boleh. Ini kita masukkan nicknya. Nama karyawan nih contohnya saya Putu Wisnu
Ardia Chandra, seperti itu. Sukses ditambahkan. Kemudian di sini saya akan memasukkan 2 data teman saya lagi, di mana Gusti Murah Dharma. Kemudian di sini saya akan tambah lagi, masukkan karyawan baru. Kita klik nomor 2, kemudian ini karyawan, nama karyawan Gede Bayu Budiarta, seperti itu. Sukses. Nah, kemudian kita akan mengecek jumlah gaji karyawan yang telah kita angkat tadi, seperti itu. Kita langsung saja untuk mengecek dengan klik sub yang nomor 3, cek jumlah gaji karyawan. Nah, karena gaji karyawan ini merupakan gaji pemula yang kita berada pada tingkat 1 tadi, yang totalnya 1 juta ini, maka ini dikalikan 3 menjadi 3 juta seperti itu. Jadi ini yang harus kita bayarkan kepada karyawan kita nanti dalam suatu sistem. Nah, kemudian kita akan coba pada form yang menaikkan pangkat karyawan. Kita klik nomor 4. Nah, ini kan terdapat naikkan tingkat karyawan. Kalau apabila di program dapat dilihat pada list yang nomor 4 seperti itu. Nah, ini kan printf naikkan tingkat karyawan. Nah, ini merupakan nama dan juga nama tingkat-tingkatan dari orang yang belum kita angkat, seperti itu. Kemudian di sini saya akan mengangkat diri saya sendiri, yaitu Putusno Ardia Chandra, untuk menuju ke tingkat 2. Kita klik naikkan tingkat karyawan yang mana, poin 1, 2, atau 3. Saya klik poin 1. Nah, karyawan naik tingkat. Kemudian di sini kita akan mengecek lagi jumlah atau apa? Di sini saya akan melihat lagi semua karyawan, data karyawan. Contohnya ini ada pada menu 1 ini, menu 1 ya. Kita cek, lihat semua karyawan. Nah, di sini merupakan sudah terdapat list nama-nama karyawan, list karyawan, dan juga ini kan ada get-nya, get nama karyawan, get nick, dan juga gaji. Karena saya setelah naik tingkat, maka gaji saya di sini nih sudah 10 juta, yaitu tingkat 2. Sedangkan Ibu Gusti Murah Darmatnyana memiliki gaji, dan juga Gede Bayu Budiarti ini memiliki gaji masing-masing 1 juta rupiah, seperti itu. Kemudian apabila di sini saya akan mengecek lagi jumlah gaji karyawan yang harus kita bayarkan, kita tuangkan dalam sistem. Kita klik nomor 3, cek jumlah gaji karyawan. Nah, jadi total gaji yang akan kita bayarkan adalah senilai ini setelah tertera nilainya sekian. Jadi seperti itulah gaji yang akan kita berikan pada karyawan kita, seperti itu, pada semua karyawan total maksudnya. Kemudian di sini kita akan mengimplementasikan untuk tadi cek jumlah karyawan, total gaji karyawan. Di sini kan implementasinya sudah jelas, total gaji dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke menu pecat karyawan. Kita implementasikan, kita akan memecat, kita klik nomor 5 dulu ya. Kita akan memecat karyawan. Get nama ini akan muncul nama-nama yang ingin dipecat. Kemudian di sini saya akan memecat Gede Bayu Budiarta, contohnya ya. Kita klik nomor 3 saja langsung. Nah, karyawan berhasil terpecat.
Kemudian di sini saya akan lagi kembali untuk melihat semua karyawan yang ada. Kita klik nomor 1. Nah, ini merupakan nama-nama karyawan, list karyawan dengan datanya, yaitu ada saya dan juga Ngurah tingkat 1 dan tingkat 2 gajinya ya. Nah, ini bisa lihat di sini. Kemudian setelah itu di sini saya juga akan memasukkan lagi karyawan baru seperti itu. Yang implementasinya dapat dilihat pada ini. Inputan karyawan. Masukkan nick, next line, nama. Dan ini kita akan klik 2. Masukkan karyawan baru. Masukkan nick. Kemudian di sini ada Satria. Nah, maksudnya di Satria Dharma Putra. Sukses tambahkan. Kita lihat lagi list semua karyawan, atau kita akan naikkan pangkat karyawan lagi. Ini kan kodenya sudah ada. Naikkan tingkat karyawan, get nama. Ini sudah ada full ya. Kita akan coba naikkan lagi pangkat. Satria, kita karena Ngurah tadi sudah lebih lama, kita akan naikkan Ngurah sebagai karyawan tingkat 2. Naik tingkat, karyawan naik tingkat. Kemudian kita coba cek lagi total gaji yang cek jumlah gaji karyawan seluruhnya. Jadi sekian gaji yang kita akan bayarkan pada mereka. Kemudian kita akan lihat lagi semua karyawan, datanya sudah ada, dimana saya Putrisno Ardia Chandra ada 10 juta, Ngurah 10 juta gajinya, dan ini sudah ini masih 1 juta karena masih karyawan tingkat 1. Nah, kemudian apabila kita ingin memecatnya lagi salah satunya, kita klik lagi ke nomor 5, lalu kita akan pecat Satria misalnya. Pecat Satria, karyawan berhasil dipecat. Dan apabila kita ingin melihat lagi semua data karyawan, kita pecat nomor 1. Oke, jadi apabila kita ingin selesai dalam menjalani program ini, nah ini kan program selesai, maka kita di sini akan pencet 0 ya. Coba pencet 0. Kemudian apakah yang terjadi? Nah, langsung printf. Nah, ini printf, thanks for using my program. Sekian. Nah, seperti itulah implementasi program yang telah kami rancang pada project 1, yaitu sistem informasi karyawan. Nah, seperti itu. Saya minimize dulu. Untuk source code telah dapat terlihat pada layar kalian. Ini karyawan, data karyawan package ini telah saya jelaskan tadi, tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, ini dah selesai project 1 ya. Oke, sekian dari implementasi program yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Untuk selebihnya akan dilanjut. Untuk project selanjutnya, yaitu project 2, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Apabila terdapat salah kata dalam mengucapkan dan mendemokan suatu program ini, saya mohon maaf. Untuk itu saya serahkan selanjutnya pada rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi seluruh penonton yang telah menonton video ini. Jadi pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada ujian akhir semester ini, kami telah membuat sistem informasi restoran, yang dimana pada pembuatan proyek kali ini kami membuat
konsol program menggunakan Eclipse. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Satriadi Utama dengan NIM 1915051075. Jadi kita lanjutkan. Jadi sini kita membuat pemrograman menggunakan aplikasi Eclipse, yang dimana kami membuat program ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi pada project kali ini kami membuat project nomor 2 dengan ide nomor 4, yaitu sistem informasi restoran. Jadi apa saja fungsi program pada sistem informasi restoran? Jadi di sini kami membuat program yang berfungsi untuk mendata. Jadi mendata apa saja? Seperti mendata customer, mendata makanan, minuman, mendata pemesanan, mendata bill belanja untuk seluruh customer yang telah dibeli, dan yang terakhir yaitu mendata jumlah pendapatan restoran. Jadi pada sistem informasi restoran ini sangat penting untuk dibuatkan program, karena akan memudahkan seorang kasir untuk memanage pendapatan restoran ataupun bill belanja restoran. Karena ini sistem akan menyangkut yang namanya uang. Jadi uang itu sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada program kita menerapkan sistem CRUD atau CRUD. Apa itu CRUD? Jadi CRUD merupakan create, read, upload, dan delete. Jadi apa sebenarnya hubungan CRUD dan mendata pada fungsi program ini? Jadi CRUD ini sangat berfungsi jika pada saat pendataan. Contohnya create. Jadi pada create ini seperti poin nomor 1, yaitu customer. Jadi seorang kasir misalnya bisa meng-create suatu customer, yaitu seperti namanya, seperti namanya atau jenis kelaminnya. Tapi pada fungsi program kali ini khusus untuk restoran, kita hanya membutuhkan nama dari customer. Jadi kita bisa membuat nama customer, contohnya Satria misalnya nama saya. Jadi di sini create juga bisa berfungsi untuk menambahkan makanan dan minuman. Jadi makanan apa saja yang akan diorder oleh customer dan minuman apa saja yang akan diorder oleh customer. Jadi sini juga kita ada fungsi read, di mana pada read ini misalnya pada customer, jadi siapa saja yang telah memesan pada restoran tersebut. Seperti kita bisa membaca makanan apa saja atau minuman apa saja yang telah diorder oleh customer tersebut. Jadi fungsi CRUD ini sangatlah penting pada program sistem informasi restoran. Contohnya delete. Jadi misalnya seorang customer tidak ingin memesan, tidak jadi memesan misalnya. Jadi customer bisa di delete, seperti misalnya Satria telah memesan, tapi Satria tidak ingin tidak jadi untuk memesan. Jadi kita bisa mendelete customer yang tidak jadi untuk membeli. Contohnya misalnya makanan, seorang customer tidak jadi memesan misalnya es krim. Jadi es krim pada program akan dihapuskan dengan menggunakan fungsi delete ini. Sama seperti minuman. Jadi fungsi CRUD ini sangatlah berfungsi pada sistem informasi restoran dan sangat krusial. Jadi di sini program kami menggunakan konsol program, yang dimana masih bersifat seperti gambar di samping ini. Tapi bisa kita bilang masih bersifat command-command seperti ini. Misal kita menekan 1 akan menambah customer, menekan 2 edit customer, yang ketiga itu delete customer, dan selanjutnya. Jadi seperti saya bilang tadi, pada CRUD ini create jadi tambah makanan, edit makanan, bisa mendelete makanan atau menghapus makanan, lihat semua makanan atau minuman yang telah diorder, dan yang kelima ada lihat billing yang telah diorder oleh customer tersebut. Jadi pada project kali ini kami masih menggunakan konsol, tidak berupa aplikasi graphical interface seperti itu. Jadi untuk materi menyambut dengan code seperti classes, instances, inheritance, dan lain-lain akan dijelaskan oleh Bayu Budiarta.
Sekian dan terima kasih. Untuk Bayu Budiarta, waktu dan presentasi saya persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Bayu Budiarta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami pada program project yang telah kelompok kami buat, yaitu untuk project pertama adalah karyawan, yang kedua adalah restoran. Nah, jadi karena yang project pertama sudah dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan dari project keduanya, yaitu dari konsep OOP pada program restoran yang telah kita buat dan juga codingnya, serta bagaimana konsolnya nanti. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, jadi yang pertama, apa sih itu OOP? Jadi OOP adalah kepanjangan dari Object Oriented Programming, yang dimana nanti adalah sebuah program yang berorientasi objek seperti namanya objek. Nah, jadi di sini objeknya adalah kita membuat project restoran. Yang pertama, dalam konsep OOP ada yang namanya kelas. Jadi kelas ada suatu prototipe atau suatu rancangan yang mendefinisikan suatu variabel atau metode-metode pada seluruh objek tertentu. Di sini pada project restoran yang telah kami buat memiliki beberapa kelas, diantaranya ada customer, ada item, ada makanan, ada minuman, serta project 2. Nah, di sini ada customer, ada item, ada makanan, ada minuman, serta project. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kelas. Lalu yang kedua ada instance. Instance itu merupakan perwujudan dari kelas. Ini yang merupakan perwujudan dari kelas. Nah, jadi sudah bisa dilihat. Jadi yang selanjutnya ada konstruktor. Nah, jadi konstruktor merupakan suatu metode yang khusus yang akan dieksekusi nantinya pada saat program itu berjalan pada suatu objek. Nah, misalkan di sini pada project 2 nih, kan di sini ada misalkan kayak kita mau ngedelete, lalu nanti saat kita udah ngedelete baru ada kalimat berhasil di delete. Nah, itu juga termaksud dalam konstruktornya. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep-konsep prosedur seperti instance, di mana instance method itu merupakan fungsi yang beroperasi pada suatu objek untuk memanipulasi state atau nantinya di sini akan dimanipulasi. Di sini pada project 2 semuanya akan dimanipulasi. Lalu ada static method. Nah, jadi static method itu merupakan yang akan nantinya dipakai tanpa harus menginisialisasikan suatu kelas seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya ada inheritance. Jadi mohon maaf. Jadi inheritance adalah kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat dalam kelas makanan ada ini public class makanan extend item, dan juga minuman ada public class minuman extend item. Jadi dia merupakan turunan dari item.java ini. Jadi seperti itu untuk inheritance dalam program yang telah kita buat. Lalu yang selanjutnya ada namanya konsep polymorphism. Adalah poly adalah banyak, morphism artinya bentuk. Jadi di sini memiliki bentuk banyak seperti itu. Nah, jadi untuk makanan dan minuman ini adalah bentuk dari item Java ini. Nah, itulah dari polymorphism. Lalu selanjutnya ada encapsulation. Nah, itu adalah pembungkus dari semua kelas ini. Nah, dalam project 2 ini telah membungkus semua dari kelas-kelas yang telah ada. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada konsep harus memiliki 2 package atau minimal memiliki 2 paket. Nah, di sini kita telah menggabungkannya dalam paket project 2. Nah, jadi di sini dapat dilihat. Nah, di sini paket project 2. Yang di item Java juga paket project 2. Yang di makanan juga paket project 2 dan juga minuman. Nah, jadi itu
Lalu setelah itu ada namanya protected. Nah, jadi di sini tuh protected, dan juga ada yang namanya private. Jadi private adalah dimana namanya juga private, jadi privasi ya, privasi. Nah, mana tuh ya? Oh, ini dia. Ini adalah private string name. Nah, jadi itu untuk konsep OOP dalam program kita. Yang selanjutnya saya akan membahas coding atau source code dari program restoran yang telah kita buat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan source code atau coding dari project yang kita buat, yaitu project restoran. Nah, tadi kita sudah memiliki 5 buah kelas, yaitu kelas customer, kelas item, kelas makanan, minuman, dan juga project 2. Nah, di sini langsung saja bisa dilihat dari source code-nya, dari program-programnya. Saya akan menjelaskan sedikit dari source code-nya, dimulai dari kelas customer. Yang pertama ada package project 2. Nah, di mana nanti package itu adalah suatu yang digunakan untuk memudahkan mengorganisasikan. Jadi di sini seperti yang telah sebelumnya saya bahas, di sini semua ada package dari project 2 yang nantinya dari project 2 ini akan membungkus dari semuanya itu menjadi satu seperti itu, atau disebut dengan encapsulation. Nah, jadi selanjutnya ada import Java util array list. Jadi kita akan import dari Java untuk membuat array list atau susunan arraynya. Lalu public class customer. Public artinya juga bersifat umum, berarti kelas dari customer ini bisa diakses oleh siapa saja. Lalu ada private atau privasi string nama. Lalu ada array list item, lalu item sama dengan new array list. Lalu ada public customer string name, this name sama dengan nama. Lalu ditutup. Lalu setelah itu ada public integer get my total. Jadi di sini kita akan dapatkan total dari pembelanjaan dalam restoran ini. Jadi nantinya sang customer itu akan mendapatkan total dari keseluruhan harga dan juga pembelanjaan yang telah dilakukan dalam sebuah restoran tersebut. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, lalu return totalnya. Lalu setelah itu public string get name. Nah, dapatkan namanya. Lalu return lagi apa ingin, kalau ingin menambah customer. Lalu setelah itu ada public integer get item. Jadi di sini akan kita mendapatkan item-item berupa makanan, minuman. Nanti customer akan menginputkannya. Lalu public void print all item, menunjukkan semua item yang akan diinginkan. Lalu setelah itu ada for, dimana adalah perulangan nantinya untuk item-item itu. Misalkan nanti mereka ingin membeli lagi, maka itu akan diulang lagi. Jadi seperti itu untuk source code atau coding dari project dari kelas customer. Lalu lanjut yang kedua ada item Java. Nah, seperti tadi package project 2, lalu ada public class item, di mana ini adalah class item. Lalu ada protect string name, protect in harganya. Lalu ada public item string name dan juga in harga. Jadi di sini di item Java ini kan merupakan nanti sebuah turunan dari makanan dan minuman itu kan. Maksudnya tuh itemnya itu. Nah, jadi di sini kita ada bentuk integer dan juga string ada karakter. Lalu this name namanya, nama barang, nama item yang akan dibeli. Lalu this harga dari item tersebut. Lalu ada public string get name. Nah, jadi nanti akan mendapatkan namanya. Di sini string berarti karakter dari nama tersebut akan didapatkan. Lalu return name. Setelah itu void set name. Lalu ada this name sama dengan nama. Lalu ada public integer get harga, dapatkan harganya. Lalu bisa return harga lagi. Lalu public void set harga. Nah, jadi inilah untuk source code dari
program restoran yang telah kelompok kami buat. Lalu yang ketiga ada kelas makanan. Nah, di sini package-nya juga sama, project 2. Lalu di sini ada public class makanan extend item. Nah, jadi ini merupakan turunan dari item ini. Oke. Lalu di sini public minuman string nama, karakter namanya, karakter dari minuman itu, dan juga in harganya. Seperti itu. Jadi itulah untuk makanan dan minuman. Kita lanjut ke kelas project 2. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk project yang terakhir, yaitu project 2. Di sini saya akan mendeklarasikan atau mengkonsolkan dari source code ini dan juga beserta menjelaskan sedikit dari source code dari project 2. Yang pertama ada package project 2, yang dimana ini merupakan suatu paket dari semua kelas ini dan akan menjadi satu di project 2 ini. Jadi di sini ada import atau memasukkan suatu Java util array list-nya atau meliskan suatu array. Lalu yang selanjutnya ada public class project. Nah, jadi karena ini memang class project, jadi di sini public class project karena umum ya. Lalu selanjutnya ada public static void main, yaitu string artnya adalah sebuah parameter dari program atau project yang telah kelompok kami buat, seperti itu. Di sini ada source code-nya, ada integer menunya sama dengan min1, ada scanner SC-nya yaitu new scanner, ada array list-nya juga. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini ada perulangan do, yang dimana adalah perulangan hanya sekali. Jadi nanti tidak bisa terus saja mengulang-ulang, tapi setelah kita memilih baru kita bisa mengulang lagi. Seperti itu. Di sini untuk sistem outprint-nya atau tampilan luarnya atau interface-nya, seperti di konsol ada tambah customer, ada edit customer, ada delete customer, pilih customer, serta lihat total bill serta exit-nya. Oke. Lalu di sini ada shortcut menu integer, parse integer, atau nanti akan untuk merubah karakter menjadi integer, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, opsi pertama, di sini pada source code if menu sama dengan satunya, misalkan kita milih opsi 1, di sini kan ada tambah customer ya. Nah, di sini untuk sistem outprint-nya itu kan tambah customer, berarti nanti kalau misalkan kita langsung saja tambah customer nomor 1, kita akan disuruh menginputkan nama customer. Siapa namanya? Customernya misalkan Bayu. Oke, input Bayu. Oke, Bayu berhasil tambahkan. Misalkan ingin nambah lagi nih, ada 2 orang pembeli. Oke, yang kedua ada Satria nih misalkan. Nah, jadi kita di sini pasti udah punya 2 customer. Maka customer akan berhasil ditambahkan seperti pada source code ini. Lalu bila kita akan memilih opsi yang selanjutnya, yaitu opsi 2-nya, edit customer. Nah, misalkan di konsolnya kita mau pilih menu nomor 2 nih, edit customer. Oke, kita edit namanya siapa nih? Nama Bayu aja deh. Nah, misalkan Bayu tadi mau edit jadi namanya Bayu Budi. Oke, nah akan di sini berhasil terubah. Nah, di sini karena tadi memasukkan, maka di sini akan berhasil terubah. Nah, dan beginilah source code dari konsol itu. Ada sistem outprint-nya, ada input integer persennya, lalu ada string name, ada sistem outprint masukkan nama baru customer seperti tadi itu, lalu ada namanya, lalu pada jika kita memilih opsi ketiga di sini, yaitu akan mendelete customer. Nah, misalkan kita pilih opsi nomor 3 nih, delete customer nih. Oke. Nah, misalkan kita mendelete namanya Satriadi nih, karena Satriadi nggak jadi belanja. Jadi kita pilih nomor 2, oke, Satriadi di delete. Nah, Satriadi udah berhasil di delete dong. Ya, jadi setelah itu di sini kita juga bisa melihat dari source code-nya seperti ini. Nah, oke. Lalu kita jika akan memilih ke opsi keempat atau pilihan keempat,
yaitu kita akan memilih customer. Nah, tujuannya memilih customer ini apa? Nah, di sini tujuan memilih customer tuh nantinya di sini akan kita ke tampilan yang baru, yaitu berarti kalau udah milih customer, nanti customernya tuh akan makan atau minum seperti itu. Misalkan kita mau pilih customer nih, opsi nomor 4. Nah, karena di sini cuman ada satu customer yaitu Bayu, kita langsung pilih Bayu 1. Oke. Nah, di sini sesuai dengan tampilan di source code-nya, ada tambah makanan, ada minuman, ada edit makanan, delete makanan, ada minuman, ada lihat semua makanan dan minumanku, ada lihat billku, ada juga exit. Oke. Nah, di sini ke sub menunya, yaitu misalkan kita pilih nomor 1, berarti akan menambahkan makanan. Nah, misalkan nih Bayu mau beli apa? Mau beli makanan atau minuman? Nanti kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan mau makan, oke, makan. Bayu makan apa? Misalkan makan sosis. Jadi sosis itu akan ditambahkan nih seperti ini di sini di source code while. Di sini ada perulangan ya. Di sini ada perulangan while yang nantinya berarti bisa mengulang terus-menerus. Nah, di sini input tipenya tuh berarti bukan 1, dan input tipenya tuh juga bukan 2. Tapi adalah dengan karakter, oke. Lalu di sini kita akan menginputkan harga. Oke, jadi kita di sini akan menginputkan harganya. Misalkan untuk sosis kita 10.000, oke, diinputkan. Lalu setelah itu, ini akan terlihat item sukses ditambahkan nih, seperti ini. Di source code yang system out print ln-nya yaitu item sukses ditambahkan. Lalu untuk sub menu yang berikutnya yaitu akan mengedit makanan. Oke, kita edit makanannya 2. Nah, sosis nih misalkan Bayu nggak jadi beli sosis di restoran, jadinya beli apa dong? Misalkan sosis ini kita edit jadinya jadi udang deh, udang. Oke, berarti harga udang ini berapa? Misalkan 5.000. Nah, berarti editnya berhasil. Di sini udah di source code-nya kelihatan nih. Edit berhasil. Nah, sebenarnya di atas ini kan tadi disuruh kita nambahkan yang kayak set namanya, set harganya seperti itu. Lalu jika kita memilih sub menu yang ketiga yaitu delete makanan. Karena di sini Bayu cuma punya 1 makanan, jadi mendingan saya mau nambahkan aja deh 1 makanan lagi. Misalkan mau minum, oke, nomor 2 minum. Mau minum apa? Minum jus aja deh, jus apa nggak tahu. Nah, harga jusnya berapa? Misalkan harga jusnya 7.000. Nah, berarti item akan sukses ditambahkan. Nah, jika kita memilih opsi ketiga, yaitu akan mendelete sebuah makanan atau minuman. Kita pilih opsi 3. Nah, sekarang Bayu mau delete apa nih? Mau delete jus apa udangnya? Misalkan aku nggak jadi beli udang. Oke, 1. Nah, berarti delete-nya itu berhasil dong. Nah, sama seperti itu. Nah, pada source code yang sub menu yang pilihan keempatnya, di sini kita akan melihat makanan apa saja yang telah dipesan. Nah, misalkan kita pilih 4 nih. Oke. Di sini karena kita karena ada 1, berarti jusnya tuh harga 7.000. Oke, berarti udah ke input dong yang tadi udah dimasukkan tuh. Nah, lalu di sini untuk yang selanjutnya di sini ada perulangan while. While untuk sub menunya berarti tidak sama dengan 0. Oke. Lalu yang untuk yang selanjutnya berarti di sini karena udah melihat semua makanan dan juga dan lain-lainnya. Di sini juga ada lihat total bill customer. Total bill customernya misalkan kita pilih berarti opsi nomor 5 nih. Nomor 5. Oke. Di sini kita pilih opsi yang kelima. Oke, sorry tadi salah input. Nah, jadi di sini karena lihat semua makanannya sudah, berarti di sini bill-nya itu karena beli jus berarti cuman 7.000. Oke, udah kelihatan di sini ya.
7.000 nih. Jusnya itu adalah minuman 7.000. Nah, di sini itu udah totalnya udah ke input juga dengan source code yaitu sistem, tampilan luarnya, total dari semua customer, RP plus totalnya. Lalu jika menunya adalah endol, maka sistem outputnya ya tidak ada karena tidak memilih. Lalu di sini ada perulangan while jika menunya tuh bukan sama dengan 0. Nah, lalu setelah itu akan ditutup. Nah, jadi itulah deklarasi konsol dari project restoran dari kelompok kami. Dan juga sebagai penutup, terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah menonton dan juga telah melihat project yang telah kelompok kami buat. Dari pertama project yaitu ada project karyawan, lalu yang kedua ada restoran, seperti itu. Nah, coding yang telah kami atau source code yang kami buat ini semoga nantinya akan bisa kami kembangkan lagi, bisa lebih baik lagi, dan ini untuk memenuhi nilai dari mata kuliah OOP. Dan saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih.